Saya mau ke sana ini. Mau ke Mana? sana saya. Mau tak suruh membuktikan apa yang dia omongkan itu loh. Lah iya kemana? Ke Ngawi, Oh. tempatnya Gus Nur Samsun, ke tempatnya gurumu itu. Nah iya kan duduk sana sama kamu itu. Kemarin bikin klarifikasi minta maaf, cuman minta maafnya nggak jelas. Saya takut saya potong burung saya. Saya takut sama Gen saya potong burung saya. Saya mungkin besok sudah berangkat saya. Besok sudah berangkat saya. Ini dia WA ke saya, dia WA ke saya. Lu sudah WA? Sudah WA? WA saya. Nggak sekalipun nggak saya balas, buat apa? Lu sudah WA berarti? Udah WA saya, telepon saya. Telepon juga lewat Gus Idris, lewat Kang Ujang Bustami, ya. Tapi nggak saya angkat. Ada 5 orang yang telepon ke saya, nggak ada yang saya angkat. Saya cuma voice note aja ke Gus Idris. Voice note saya sampaikan kalau saya tidak akan meminta apapun ke Gus Nur Samsun. Saya cuma pengen dia membuktikan dari apa yang dia sampaikan. Dia bilang katanya saya menikah sama seseorang terus saya ceraikan. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya tidak pernah yang namanya nyeraikan wanita. Kalau saya sudah pernah menikah ya sampai saya mati, istri saya atau saya yang mati itu baru berpisah. Kalau prinsip saya seperti itu. Terus yang kedua dia bilang katanya saya bilang haram-haram itu. Saya ajak ketemuan antara Gus Idris, Gus Nur Samsun dan saya. Siapa yang bilang seperti itu nanti celaka. Yang nggak bilang nanti celaka. Di atas kepala. Apa? Wong kok aja wedian. Di kene sini kodot aku lek mani. Oh wedi rambut. Bukan KN. Orang Madura oh, takut. Madura nggak ada takutnya. Dia dibantu dulu ya. Nanti tak kasih apa lagi. Isin wis tuwek. Nah, apa nggak lagi geser mani? Wis sama-sama tuwek, isin mah. Makanya sama-sama tua itu harus dijelaskan maksudnya apa gitu loh. Jangan kayak anak kecil yang cuma ngomong aja. Saya mau ke sana ini. Mana? Mau ke sana saya. Mau tak suruh membuktikan apa yang dia omongkan itu loh. Lah iya kemana? Ke Ngawi, Oh. tempatnya Gus Nur Samsun, ke tempatnya gurumu itu. Nah iya kan duduk sana sama kamu itu. So temen masem kan temen. Tapi kalau temen makan temen ya nggak tahu mana. Udah suruh buktiin aja. Buktiin apa toh? Buktiin omongannya itu loh. Tanyain ke dia itu, katanya saya open BO, katanya saya Aku selingkuh, katanya saya cerai sama istri, itu suruh buktikan dia itu. Kalau nggak bisa buktiin tak ponger cangkeme malah. Terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zuni, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan. Ya, padahal si Udin Brewok dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewok datang ke Blitar, ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewok sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh. Karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, Witing Tresno jalaran saka kulino, cinta itu karena dimulai dari keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO. Nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa, ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir, tetapi apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Nah, dan di situ Pak Nur Amin masih hidup. Nah, terus ketahuan sama istri tua, istri pertama, karena sebelum sama Yuni si Udin ini katanya sudah pernah menikah, tapi diceraikan istri yang keduanya. Nggak tahu berapa bulan terus diceraikan, mungkin sudah nggak enak selakangannya atau gimana ya. Nah, asem atau gimana, kecut lah. Saya selingkuh, katanya saya cerai sama istri, itu suruh buktikan dia itu. Kalau nggak bisa buktiin tak ponger cangkeme malah.
Aku tuh udah les kontak, close kontak sudah nggak ada hubungan, close kontak sama GNS. Ya, itu kan anumu, teman seperjuanganmu itu. Gimana ceritanya itu? Perjuangan Ki Darto, bukan perjuangan perjalanan, bukan perjuangan Ki Darto alap-alap. Kayak kalau masalah konten saya nggak bahas. Yang saya bahas itu cangkeme loh. Kali-kali ngomongin saya tuh. Kemarin bikin klarifikasi minta maaf, cuman minta maafnya nggak jelas. Intinya saya itu bukan menyinyirin guys, tetapi kalau saya apa namanya, selama ini saya itu salah dalam ucapan, ya saya mohon maaf, kan begitu. Karena omongan saya itu dapat omongan dari orang, ya cuman belum sempet tabayun kesalahan saya di situ. Saya tidak tabayun terlebih dahulu, terus saya asal ngomong. Nah, kesalahan saya di situ, saya mengakui kesalahan saya di situ. Tetapi apakah ya namanya juga manusia, ada salah ada khilafnya. Kalau dikatakan takut, wow, takut sekali, takut sekali guys. Kemarin bikin klarifikasi minta maaf, cuman minta maafnya nggak jelas. Oh, Nggak jelas iya, ya. iya tahu saya. Tahu, saya itu tahu. Saya mau ke sana saya nanti. 5 hari yang lalu ya. Iya. Iya, Ibu. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Budi. Krian. Nah, apa Ibu? Ngadep mriki ta biasa mawon. Santai mawon. Apa sakit kula bantu? Kok nanti kalau aku pansos nanti di take down lagi. Sampai tak pansosin kok di take down enggak aku. Enggak, silakan aja. Coba bikin video. Saya nantang Gus Samsudin gitu, pengen tarung gitu. Ayo. Nanti dipansosin di take down. Kayak anak kecil. Enggak. Kayak anak kecil take down. Take down channelku itu channel kayak channelnya apa, kayak channelnya besar aja gajinya, orang gajinya kecil take down segala. Piye kayak gitu. Enggak punya hati. Orang ditanyain malahan kita tanyain malahan balasannya cuma masa sih, masalah. Dipikir kita anak kecil mungkin. Kita itu masih lihat apa kebaikannya doang sih. Kita itu ngelihat kebaikannya dia gitu loh maksudnya itu. Saya takut saya potong burung saya. Saya takut sama GNS, saya potong burung saya. Itu kalau saya. Enggak, kalau saya sih nggak masalah. Baiknya seperti apa nggak apa-apa. Yang penting tingkahnya juga baik gitu aja. Penting perbuatannya baik gitu aja. Aku kan orangnya kan ketika sudah di take down itu kan aku sudah nggak, biarin lah. Mungkin saya juga gini, mungkin aku yang salah juga. Salahnya kan pansos. Kan kayak gitu toh. Salahnya pansos. Nomor satunya, ketika sudah ada statement bahwasanya channel saya channel sampah, saya hapus tuh. Namanya sama thumbnailnya itu saya hapus, gak ada fotonya dia. Ternyata yang di take down malah yang 1 tahun kemarin, yang musuh Ki Ageng alap-alap. Aduh, piye. Ini siapa ini? Coba. Nih. Si ganteng ini. Yang luar biasa itu. Opa. Musuhan opa ini. Tapi insya Allah dikit-dikit lah. Yang penting mau mengamalkan asma-asma Allah, sudah nggak marahan lagi.
Yang jelas sih gini loh, jangan, kalau namanya spiritual itu mbok ya jangan menebarkan fitnah, itu aja. Ya nomor dua Saya cuman pengen dia itu membuktikan apa yang dia katakan, itu aja. nomor Saya dua pengennya sih kayak di pesantren gitu, dikalang gitu, dikalang atau naik pencador sama saya gitu. pecah cor. Hmm. Enggak, menurut saya kan Saya maksud saya pengen kan, mongorin cangkeme loh. nah, saya kan gini loh Gus, maksud saya itu jangan seperti anak kecil, jangan seperti anak kecil. Yang nomor dua, emang perilaku dan tingkah lakunya sudah kelewatan. Menurut saya nih ya, menurut saya memang kelewatan. Gak ada pembicaraan lewat WA atau lewat apa gitu. Kok tiba-tiba langsung matikan seseorang. Maksudnya tuh matikan seseorang itu take down seseorang skarpnya sendiri. Saya juga salah saya kan kenapa video itu tadi itu tetap ada di channel saya, sedangkan kan pastinya kan harus saya hapus semua ya. Itu Udah nggak usah banyak omong, datengin aja. Maksudnya gimana gitu. sudah katanya dia tuh bukan saya tapi hacker saya kayak gitu. Kayak anak kecil aja, kayak anak kecil. Dia nganggap kita tuh anak kecil yang bisa dibohongi gitu lah. Kalau saya kan bilangnya gini ya, hacker kalau nggak disuruh orang dalam, nggak mungkin hacker itu tersebut lancang. Kayak gitu toh. Iya nggak mungkin juga lah itu. Bullshit itu. Apa datang? Saya katanya datangin aja. Habis lebaran. Enggak, saya mungkin besok udah berangkat saya. Besok udah berangkat saya. Kira habis lebaran. Kalau saya kan ini, dia WA ke saya. Lu sudah WA. Sudah WA. Enggak, sekalipun enggak saya balas, buat apa? Lu sudah WA berarti. Udah WA saya, telepon saya. Telepon juga lewat Gus Idris, lewat Kang Ujang Bustami, ya. Tapi nggak saya angkat. Ada 5 orang yang telepon ke saya, nggak ada yang saya angkat. Saya cuma voice note aja ke Gus Idris. Voice note saya sampaikan kalau saya tidak akan meminta apapun ke Gus Nur Samsun. Saya cuma pengen dia membuktikan dari apa yang dia sampaikan. Dia bilang katanya saya menikah sama seseorang terus saya ceraikan. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya tidak pernah yang namanya nyeraikan wanita. Kalau saya sudah pernah menikah ya sampai saya mati, istri saya atau saya yang mati itu baru berpisah. Kalau prinsip saya seperti itu. Terus yang kedua, dia bilang katanya saya bilang haram-haram itu. Saya ajak ketemuan antara Gus Idris, Gus Nur Samsun dan saya. Siapa yang bilang seperti itu nanti celaka, yang nggak bilang nanti celaka. Al-Quran di atas kepala. Nggak berani nanggepin dianya. Maksudnya haram-haram itu haram untuk apa maksudnya, Gus? Maksudnya untuk apa haram-haram itu? Iya, Gus Nur Samsun bilang kalau saya itu bilang Gus Nur Samsun haram datang ke pondok saya kayak gitu. Jadi si Udin Brewo ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa. Semuanya cuma katanya itu. Ya kalau spiritual sejati, kalau dia benar-benar sakti kan harusnya hatinya bisa merasakan lah. Atau seenggak-enggaknya orang Jawa bilang kan orang yang binara. Orang itu benar enggak omongannya, enggak cuma disampaikan aja sambil ngeludah lagi. Enggak, cuma nggak pengen saudara saya terus menebarkan fitnahan kayak gitu. Saya cuma nggak pengen saudara saya itu mulutnya menebarkan kebencian ya gitu. Apalagi kan dia punya banyak santri, punya banyak subscriber, dan takutnya jadi salah paham. Banyak loh yang nggak suka. Saya heran loh, sampai banyak loh yang nggak suka. Sampai loh, kok malah tambah banyak yang nggak suka. Itu loh yang membuat saya aneh, kok malah tambah banyak yang nggak suka. Iya, kalau masalah suka nggak suka sih hak prerogatif masing-masing. Yang penting jangan menebarkan fitnah kayak gitu loh. Nggak usah sok-sokan mentang-mentang kita terkenal, kita tenar. Apa sih kita hidup ini? Kalau nggak bisa menolong tuh ya nggak usah
mencelakakan. Itu kalau nggak bisa menyenangkan tuh nggak usahlah menghina, kayak gitu aja loh. Dijaga mulutnya gitu loh. Ya itu tadi Gus. Ini permasalahan bakal selesai kalau sudah bertemu dengan Gus Nur Samsun. Bakal selesai. Saya nggak akan selesai sama Gus Nur Samsun. Dia sudah WA sama saya, sudah minta sama saya. Tadi Dia udah malah selesai. mengajak saya collab dia. Enggak, saya nggak mau, saya buat apa? Saya dari dulu berkarya dengan karya saya sendiri. Ngajak collab dia sama saya. Berarti dia yang ngajak. Gus Nur Samsun yang Ngajak ngajak. collab dia di WA saya. Dipikir itu hanya konten saja. Loh, ini masalah harga diri. Kamu belum tahu orang Lampung kamu. Kamu berani menghina istri saya, taruhannya nyawa saya. Kalau kamu menghina saya diam. Tapi kalau menghina keluarga saya, mati pun saya siap. Istri itu adalah martabat kita. Istri itu kehormatan kita. Istri itu anak orang yang kita bawa loh, kita jaga martabatnya loh. Saya tiap hari kehujanan, tiap hari kepanasan, kelaparan untuk memuliakan, untuk membahagiakan istri saya, kok kamu menghina? Mati saya siap. Spiritual itu intinya membangun spirit supaya orang-orang tuh jiwanya biar bisa tenang, tentram, bukannya malah menebarkan kebencian. Orang seperti ini kalau nggak dikasih pelajaran bisa meracuni, menjadi toksin untuk masyarakat yang ada di dunia, di Indonesia seperti ini. Terus piye nih? Enaknya ya apa ini? Enaknya menurut sampean aja ini ya apa? Sudah, kalau saya ya mau saya temui terus saya suruh buktikan yang dia bilang. Kalau dia nggak bisa membuktikan, tak suruh ngalang kok. Kan dia kan ngaku adik seperguruan saya, sama-sama dari pondok. Kalau di pondok itu kan kalau ada yang sama-sama berani dikalang, kalau nggak naik pencador gitu aja. Ya gitu, nanti tak pongorin tuh mulutnya itu. Orang kok suka menebarkan. Yang saya paling nggak suka itu kalau bicara tentang wanita loh. Kita itu lahir semuanya dari wanita. Jangan menghina wanita kayak gitu. Kalau yang berbicara itu bukan spiritual, saya diam. Yang berbicara Kapan? saya berangkat besok insya Allah. Kakak nunggu Insya Allah saya berangkat. Enggak nunggu habis lebaran, kelamaan. Nanggung loh. Kelamaan. Ini habis ini mau lebaran nih, nanggung nih. Apanya nanggung? Kita ini niatnya amal ma'ruf nahi mungkar kok, biar orang itu enggak kayak mulut perempuan. Tapi tak kira sampai yang WA dulu. Enggak, saya habis live malam itu ada telepon masuk 5 orang dari Gus Idris, dari Kang Ujang kayak gitu, terus dari dia sendiri. Enggak ada yang saya angkat, saya biarkan aja. Terus setelah itu ada WA masuk, ada semuanya, voice netnya ada. Terus beliau bilang intinya dia ngomong kayak gitu cuman supaya saya datang, terus nanti mau bersatu, mau menolong saya kayak gitu. Terus nanti kalau jenengan datang silahkan, saya tangan terbuka kayak gitu. Terus intinya mau collab gitu. Intinya mau kerja sama gitu ya. Iya. Iya. Dipikir saya berbuat seperti itu untuk collab. Beda ya, pemikirannya udah beda. Kalau dia dulu nyerang saya kan intinya berarti dia pengen collab sama saya. Kalau saya sekarang intinya saya ingin amal ma'ruf nahi mungkar, ingin menjelaskan ke Gus Nur Samsun itu. Jangan berbicara seperti itu. Itu namanya fitnah. Saya cuma pengen dia membuktikan aja apa yang dia katakan. Yaudah, aku tak datengin dukun dulu. Yang penting jaga hatinya, jangan sampai menebarkan kebencian. Kalau kita bisa menasihati ya kita nasihati, kalau nggak bisa menasihati ya jangan mencaci. Kalau kita bisa menolong ya kita tolong, kalau nggak bisa menolong ya jangan mencelakakan, gitu aja. Saling mendoakan. Yang jelas seduluran. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.